istiqomah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah harus kita paksa, Pak. Harus kita paksa. Kita solat tarawih harus dipaksa, Pak. Sujud kepada Allah harus dipaksa. Puasa harus dipaksa. Harus dipaksa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, daripada kita sukarela dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, tidur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh kok. Tidak bocai. Oh, bocai. Oh. Sama ada yang khair. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bijalali wajhika mu'azzimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alaika kama asnita ala nafsik. Walakal hamdu walakas syukru ala zalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-basiri wan naziri allazi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi at-tuhari wa ashabihi akhyari amma ba'. Yang sama-sama kita hormati itu orang tua kita semuanya, pengurus Masjid Al-Furqan Negari Padang Sibusuk. Dan sama-sama kita hormati para orang tua kita semuanya, bapak-bapak, alim ulama, orang tua kami semuanya, ibu-ibu. Dan semoga kita semua selalu dimuliakan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat Isya wa tarawih yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, tidak bosan-bosannya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah yang begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada makhluknya adalah yaitu nikmat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang paling besar, sehingga kita hadir di rumah Allah ini, berkumpul di rumah Allah ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah sekiranya tidak sayang kepada kita, tidak memilih kita pada malam hari ini, mustahil kita akan bisa menggerakkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri. Karena bagaimana Bapak dan Ibu, karena betapa banyak saudara-saudara kita jangankan untuk melaksanakan solat Isya wa tarawih secara berjamaah, untuk melaksanakan solat Jumat saja satu kali satu pekan, hamba Allah yang tidak dipilih oleh Allah tidak bisa menggerakkan hatinya.
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini bersyukur kita telah dipilih oleh Allah, bisa sujud kepada Allah, solat tarawih, mendengar pengajian. Saudara kita di luar sana begitu banyak, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mendengarkan ceramah. Bagaimana akan mendengarkan ceramah? Solat Jumat saja mereka belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun demikian, kita pada malam hari ini kita telah diberi hidayah oleh Allah. Semoga sampai akhir hayat kita selalu diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sedikit kita akan mengulang mengingatkan muzakarah Bapak Ibu. Itu saling mengingatkan, karena yang namanya agama ini Al-Quran 30 juz sampai hari ini tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya mak. Ayo mak nak seketik dah, sonang dia buat Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, oleh karena itu sedikit kita membahas sedikit firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang berkata adalah Rabb-nya adalah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar ikrar dari lisannya, digerakkan oleh hatinya bahwasanya Allah adalah Tuhannya, maka kata Allah, sesudah itu kita mengakui Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, terkhusus kita sebagai manusia. Maka kata Allah, summastaqamu, orang tersebut yang berikrar bahwasanya adalah Allah adalah Rabb-nya, maka dia wajib beristiqomah, wajib istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, amak ada bersungguh-sungguh mak? Lai sampai bulan Ramadan sungguh-sungguh masjid kah? Lai sampai bulan Puanu solat tarawih lai sungguh-sungguh? Lai. Kalau habis bulan Ramadan kau, le sungguh-sungguhnya banyak kau mak? Le banyak kau ya? Le. Wah, masya-Allah, luar biasa Pak Haji. Jemaah solat Masjid Al-Furqan bukan saja meramaikan masjid ketika bulan puasa, akan tetapi walaupun kita semuanya bersama-sama menuju lapangan untuk melaksanakan solat Idul Fitri, kita juga tetap istiqomah di jalan Allah. Bukan hanya 30 hari selama bulan puasa kita memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak. Ada apa Ibu? Masjid atau jemaah selama 40 hari di bulan puasa mereka istiqomah. Belum masuk waktu azan zuhur Pak, setengah jamnya lah tiba rumah saji. Alhamdulillah. Amat lima dekolah. Lah tiba rumah saji. Selama 40 hari, 5 hari sebelum bulan Ramadan, 5 hari setelah bulan Ramadan. Lah habis sampai 40 hari kau mak? Tak tiba-tiba nanti tahun besok. Anak beda kok le jamaah aja mau itu mak je imam yang tadi itu tak tiba-tiba dah. Tahun besoknya masuk ke dalam balik nyobik mau poket balik mak. Le ngerti mak bahasa apa? Le. Kalau tak mengerti diubah bahasa. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka kita yang berada di masjid kita ini adalah kita, insyaallah kita sudah orang-orang soleh, bersih-bersih mak. Lah tapawi etiawa kalau diajak untuk pengajian mak dia biasa aja. Kalau orang yang hobi maksiat, anak muda mak, didatangkan sebuah organ di tengah-tengah kampung, tak perlu diimbon di wali negari keliling kampung, nampak ku anak muda ku yang jauh daripada Allah tiba seorangnya. Karena nyebut di iblis mak berita kau, hanya langsung pasang ke telinga. Cuman kalau pengajian madiri masjid Allah, walaupun azan sudah berkumandang keliling kampung, sudah diingatkan bahwasanya ada pengajian, tak sama ke dia raja organ tadi mak.
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka perlu kita istiqamah di jalan Allah. Istiqamah di jalan Allah karena ujian begitu banyaknya di dunia ini. Istiqamah di jalan Allah. Bapa istiqamah di jalan Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ke depan sampai ajal menjemput kita, kita belum ada jaminan surga. Belum ada jaminan surga untuk kita, walaupun pada hari ini kita sudah beribadah kepada Allah, rajin solat berjamaah, sudah haji, sudah umroh, barangkali 2 kali setahun umroh, akan tapi belum ada kabar gembira bahwasanya awak lado nama di dalam surga. Nama mak lado dalam surga? Hah? Lah. Oh, lado penduduk surga di dunia, Pak. Lado penduduk surga kira dalam masjid awak kau. Kau luar biasa. Luar biasa. Lado penduduk surga kira. Atau enggak lama seketik nak sama-sama kami colik. Model apa bentuk penduduk surga kau? Nak tahu dulu dah apa-apa kau. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, ulama yang luar biasa dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Dalam detik-detik, dalam terdesak, yaitu Bal'am bin Bawra. Siapa yang tidak kenal dengan Bal'am bin Bawra? Ulama yang besar. Apapun yang diminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi karena bujuk rayuan kekuasaan ketika itu, meminta ulama Bal'am bin Bawra, akhirnya tertipu oleh syaitan, akhirnya meninggal dalam keadaan murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, juga ada di zaman Imam Qurtubi menjelaskan seorang pemuda yang ketika azan menaiki azan di ketika dulu bahkan awak naik kata, melihat seorang perempuan yang cantik lalu turun ke bawah dengan gentlenya, saya suka kepada engkau, saya ingin menikah dengan engkau. Kecek perempuan kau Bapak Ibu, mana lo kau bisa? Ambo Nasrani, situ Muslim. Jadi bagaimana syaratnya jika saya bisa menikahi engkau? Syaratnya adalah engkau harus masuk kepada Nasoro. Sebab dengan perempuan yang cantik tadi, yang tertarik tadi itu mak rela meninggalkan Islam dan dia murtad dan masuk ke dalam agama Nasrani. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, juga ada para sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah, ingin menyelamatkan dirinya dari fitnah. Hijrah pertama ke Habasyah aman, hijrah kedua tiba dia basah mabuk-mabuk Pak. Tiba dia basah mabuk, akhirnya murtad. Ternyata di zaman Nabi Muhammad banyak para sahabat. Para sahabat itu Bapak Ibu, yang pertama ciri para sahabat itu hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, belajar kepada Nabi Muhammad SAW, akan tapi murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah di zaman Nabi nama lah murtad dia. Apalagi ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apalagi pada hari ini kita yang sudah sibuk beribadah kepada Allah, belum ada jaminan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ada di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang beramal dengan amalan ahli surga, hatta yakunu bainahu bainaha, sehingga penduduk calon ahli surga kata Rasulullah, antara inyo tu dan surga ziraun, hanya sejengkal jaraknya Pak. Jarak kakinya ke surga hamba Allah hanya sejengkal masuk surga. Wa yasbiqu alaihi alkitab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi takdir mendahuluinya. Fayak malu bi amali ahli nar, dan inyo di akhir hayatnya dia beramal dengan ahli neraka, hatta yadkhulha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi sampaikan kepada kita, ada di antara hamba-hamba Allah yang di awal-awal kehidupannya dia rajin beribadah kepada Allah, akan tetapi di akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah, sehingga dengan maksiat yang dilakukan tadi menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha ziraun,
Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu ahlil jannah hatta yadkhulha. Ada di antara umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal kehidupannya dia bermaksiat kepada Allah, zahirnya dia ahli maksiat, Pak. Ahli maksiat, Mak. Nampak di mata orangnya ahli maksiat. Cuma di akhir hayatnya dia agih hidayah oleh Allah, dia beramal dengan amalan surga. Sehingga dengan amalan tadinya masuk surga, Mak. Contoh. Aku lo apa minit kau, Mak? 10 minit live. Sampai tutup. Rangkumannya simpulkan amak deh. Bapak Ibu rahimakumullah, dikisahkan ada seorang pelacur. Seorang pelacur ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Terketuk hati seorang pelacur, kemudian memberikan minum kepada si anjing tadi. Sehingga Nabi sampaikan, dengan kebaikan yang dibuat oleh seorang pelacur, Allah masukkan dia ke surga. Allah masukkan dia ke surga. Kisah yang masyhur, seorang preman di pasar membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Kemudian dia menemui seorang ulama. Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata ulama tersebut, karena ulama ini tidak bijak dalam menjawab. Kata ulama tersebut, dosa engkau sangat begitu besar. Allah tidak akan mengampuni dosa kamu yang begitu besar, membunuh 99 nyawa. Putus asa ya, Mak. Putus asa seorang preman tadi. Ulama aku jadinya ke satu ini. Sehinggalah total pas 100 membunuh. Dicarilah ulama cerai. Sehingga dicarilah ulama cerai. Bersoboklah ulama yang bijaksana. Apa kata ulama kau? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, maka bertobatlah kepada Allah. Akan tetapi engkau harus hijrah dari tempat ini. Kerana tempat ini adalah tempat maksiat, tidak baik untuk dirimu, maka engkau harus hijrah. Ketika dia berhijrah menuju kepada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian dalam perjalanan dia meninggal. Datanglah malaikat maut, malaikat mungkar, malaikat rahmat, dengan mengukur antara perjalanan tempat hijrah. Akhirnya diputuskan oleh Allah dengan maha kuasanya Allah. Akhirnya seorang preman yang telah membunuh 100 orang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Bapak Ibu, ada juga kisah bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Islam, keningnya ini Pak tidak pernah menempel sujud kepada Allah. Masuk Islam belum 24 jam, Pak. Kemudian ada perintah perang, ikutlah perang bersama Rasulullah. Dalam peperangan dia meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, dia adalah ahli surga. Ribut para sahabat, bagaimana dikatakan ahli surga ya Rasulullah, belum pernah sujud kepada Allah. Dia ingin sujud kepada Allah, cuman waktu solat belum masuk, Mak. Tetapi kerana ikut berperang bersama Rasulullah, akhirnya dosanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada hari ini luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang sudah dimudahkan oleh Allah beribadah kepada Allah pada hari ini, ada kewajiban kita saling mengingatkan, Pak. Kewajiban kita saling mengingatkan istri, anak, gadis kita. Kita yang barangkali dimudahkan oleh Allah bolak-balik ke masjid, akan tetapi istri kita, anak, gadis kita tidak kita ingatkan, Pak, untuk menutup aurat. Lebih ingin anak gadis rumah, Mak? Lebih ingin? Awak preso, Mak? Baju atau seruah apa yang ada di rumah awak? Kok pendek-pendek cuma nampak je aurat anak gadis awak, nampak je aurat awak, baju yang di rumah tu dibakar, Mak. Tapi kok dalam rumah silakan. Kok ada je di rumah awak kaset-kaset yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, Pak bakar, Mak.
Itu ujian kita Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ujian bagi orang yang beriman adalah bagaimana kita juga harus bertanggung jawab mengingatkan anak istri kita. Bukan itu saja, mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW. Seperti kita contohkan tadi, umat Nabi Muhammad tidak pernah menghadiri majlis taklim, tidak pernah menghadiri solat Jumat. Siapa yang akan mengingatkan mereka, Pak? Kalau kita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingatkan, Mak? Saudara-saudara awak sibuk di rumah memasak, ke sawah, ke ladang, manakik. Adulah mak aku ada manakik, Mak. Gota go sekarung tangkik dia. Tangkik dia, Mak. Cuman tidak mampu untuk sujud kepada Allah, tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Oleh kerana itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita yang sudah jauh dari Allah. Maka alhamdulillah ada gerakan buya-buya keluar dari masjid 3 hari, pindah ke musola 3 hari, datang ke rumah-rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kami dari masjid. Kami dari masjid, Pak. Kesiap agama, kalau awak dokek saling silaturahmi, kalau awak jauh saling mendoakan. Kami dah tiba di masjid apa? Marilah sama-sama ke masjid, Pak. Lelok rumah. Le boleh mengen orang macam tu tu. Ha? Ha? Apa? Oh, puilah dulu je. Berarti pernah lo tiba buya tu rumah mak je. Ha? Puilah dulu. Alhamdulillah Allah ingatkan pada dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka ini yang harus kita pikirkan dalam pikiran kita, harus kita timbulkan risau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada hari ini, Rasul pada hari ini tidak ada lagi, Pak. Siapa yang akan mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jikalau kita hanya fokus ibadah kita sendiri, tidak pernah berpikir bagaimana anak kita, keluarga kita, tetangga kita, orang kampung kita untuk selamat dari azab Allah, maka Nabi Muhammad akan sedih kepada kita karena kita sibuk hanya diri kita sendiri. Terakhir satu kisah, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan suatu kampung untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengazab suatu kampung. Ketika diturunkan azab oleh malaikat Jibril, ternyata ada satu rumah yang sedang sibuk beribadah. Ada satu rumah sedang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah, melapor kepada Allah, ya Allah, di satu kampung tu ya Allah ada ahli iman, ada hamba-Mu yang sedang sibuk beribadah ya Allah. Bagaimana akan hamba hancurkan satu kampung tu ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, timpakan musibah pertama kali kepada ahli ibadah tersebut. Kenapa ya Allah? Dia akan beribadah kepada Engkau, sujud kepada Engkau, tidak pernah bermaksiat kepada Engkau. Kenapa harus ditimpakan musibah kepada dia yang utama? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena ahli ibadah itu hanya sibuk dengan dirinya sendiri, akan tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana orang di sekelilingnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Bapak Ibu di suatu negeri diazab oleh Allah, padahal di situ banyak masjid, banyak ustaz, banyak buya, akan tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah. Karena di situ ada pemaksiat dan ahli maksiat yang dihancurkan oleh Allah, dan orang yang baik pun ikut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhir hayatnya tentu beda, yang maksiat dan tidak memaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Bagaimana kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah harus kita paksa, Pak. Harus kita paksa. Kita solat tarawih harus dipaksa, Pak. Sujud kepada Allah harus dipaksa. Puasa harus dipaksa. Harus dipaksa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, daripada kita sukarela dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih sedio mak buat puasa diri awak, mak. Lebih sedio mak buat puasa diri awak beribadah kepada Allah. Aku ada jun untuk kawan yang tak ambil, mak. Ayo dia pulang balik. Pulang balik, mak. Aku ada pepaya kawan yang tak ambil. Ada pulang balik, mak. Ingat-ingat, mak. Ada balik. Kau ada terompa kawan yang tak ambil ke masjid, terompa awak hilang.
daripada berjalan kaki lah kumah wa ambil lah terompak kawan. Ada terompak kawan yang kedua ko daripada berjalan kaki lah kumah nyambil lah terompak kawan. Terjadilah rantai dosa. Maka balik mak. Balik mak. Daripada sandal ke besok minggu kiamat dia kira besok. Jadi hubungan kita dengan manusia, dosa-dosa kita sesama manusia maka selesaikan di dunia. Dosa kita kepada Allah, cukup kita beristighfar kepada Allah dan perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf salah dan kurangnya penyampaian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada hikmahnya, terutama untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk kita semuanya, supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah. Karena pada hari ini fitnah begitu besar dan setan pun begitu berkeliaran di muka bumi ini sampai ajal menjemput kita. Semoga kita semua yang ada di masjid ini, keluarga kita, sanak saudara kita, kampung kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin amak. Amin. Amin aja meminta ya payahlah. Ambo tadi berfikir apa doa aku nutup tadi. Amak amin aja payahlah. Ni nak mudah ko masih banyak dosa amak. Dan nama amak adalah tua ko fokus ibadah aja leh. Nak maksiat tak ada leh. Fokus aja leh, menanti waktu aja leh. Kalau ambo ko mak nak jadi presiden je leh mak. Banyak je dosa leh. Nak mudah-mudah apa. Tapi amak-amak ambo ko kalau umur-umur akhir, maka jika kalau amak mengaminkan, mudah-mudahan di antara kita yang mengaminkan ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, barangkali mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.